Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Puja Yasuti, nomor induk mahasiswa 859799371. Di sini aku bakal praktikum IPA tentang ekosistem darat. Dan ekosistem itu adalah keterikatan, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu terdiri dari dua komponen, komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu meliputi tanah, air, udara, sinar matahari, seperti itu. Kalau komponen biotik itu termasuk jembatan, burung, hewan-hewan, semut, dan lain-lain, seperti itu. Jadi di sini aku bakal memperlihatkan ekosistem tentang pohon sengon di belakangku. Ayo ikutin terus. Dan nggak lupa yang pertama kita butuhkan adalah alat tulis dan tabel pengamatan untuk mengamati ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, ini dia adalah pohon sengon di sekitar sini. Nah, karena di sini nggak ada hutan, jadi aku ambil contoh pohon sengon aja ya, teman-teman. Terus komponen pendukungnya itu di sini ada air, ini komponen biotiknya. Dan komponen abiotiknya ada jembatan, ada burung-burung yang sedang terbang. Mana burung? Tadi ada, sekarang nggak ada. Nah, ada burung-burung tuh ya, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah ekosistem alami yang tumbuh. Nah, ini dia pohon sawit itu ada komponennya, yaitu ada pohon pakis yang menempel di itu. Itu pernah aku bahas di video ekosistem. Di video simbiosis komensalisme ya. Nah, selanjutnya ini seperti ini. Nah, di sini tuh juga ada rumput-rumput. Jadi ini pelepah ini nanti untuk pupuk ya, ada berguna kalau udah kering meresap dia nanti menyuburkan tanah seperti itu. Seperti ini aja. Dan ini sebelahan dengan ekosistem darat alami yaitu pohon sengon ini. Sementara ekosistem buatan di sini tuh ada pohon sawit. Ini pohon sawit ini ekosistem buatan itu yang ditanam atau dengan tujuan tertentu. Nah, pohon sawit ini dengan tujuan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya, teman-teman. Jadi ini bisa dijual nih. Nah, pohon sawit itu meliputi ekosistemnya yaitu ada. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Puji Ayu Astuti dengan nomor induk mahasiswa 859799371. Di sini aku bakal praktik yang ketiga. Ini adalah praktik yang ketiga dan di sini aku bakal praktik tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Jadi alat dan bahan yang akan kita pakai untuk praktek kali ini yaitu yang pertama gelas, yang kedua ada spidol, yang ketiga sendok, keempat kapas, terus deterjen, kacang hijau, dan air. Karena aku nggak ada gelas takar, jadi aku pakai barang seadanya yang ada di rumah ya. Pertama-tama kita tulis dulu ini gelasnya. Jangan lupa pakai spidol permanen biar nggak hilang. Yang pertama ini 100%. Terus yang kedua 50%. Yang ketiga 25%. Selanjutnya 12,5%. Lanjut 6,25% dan 3,1%. Nah, itu ini yang netral ya, atau kita tulis saja kontrol. Jadi, aku pakai gelas ini untuk mengisi deterjennya ya. Sampai segaris yang ada. Kita tuang ke wadah yang 50%. Terus kita isi lagi. Kita tuang ke wadah yang 25%. Isi lagi. Ini habis. Tuang ke wadah yang 12,5%. Terus kita isi lagi, sampai lagi. Ini kita tuang ke wadah yang bawahnya. Isi lagi. Tuang ke wadah satu lagi. Dan untuk yang terakhir yang kontrol, ini bakal kasih air bersih aja deterjen. Banyak jadi jadi udah ada dari 50%, 50% ini, 12,5 dan ini 6,5 sekat sama 1%. Setelah itu
Ini yang kontrolnya air biasa tanpa tambahan deterjen. Itu kita ambil lagi wadah gelas yang seperti ini. Sama kita bakal tulis seperti wadah air deterjen tadi. Nah, aku bakal tulis ini 100%, 50%, 25%, 12,5%, ini 6,25%, terus 3,1%. Dan yang banyak adalah kontrol. Kan jangan sampai tulis semua seperti ini. Ini bakal tidak bisa kapas. Jadi air ini yang paling bakal di sini ada tambahkan. Bakal aku kasih kapas. Dua. Udah semua. Jadi pertama aku bakal taruh camai ini ke wadah plastik ini semuanya. Camai ini aku minumnya semalaman. Mau sampai banyak dikit aja. Supaya dia ada ruang untuk tumbuh. Nah, setelah udah dikasih semua, aku bakal kasih ke air yang sesuai dengan tulisannya. Ini 100%, aku kasih ke tambah dengan 100%. Tapi yang seperti ini, tak perlu banyak sedikit aja. Ini, berarti aku akan nanti 50.000. Terus yang kedua ini 50%. Terus yang ketiga ini ada 20%. Sama kayak bakar siram gitu ya teman-teman. Terus yang keempat ada 12,5%. Terus selanjutnya 6,25%. Dan terakhir 3,1%. Ini adalah air dengan campuran deterjen. Nah, terus untuk yang terakhir yang kita bakal nanti air bersih. Air bersih. Nanti kita siram aja. Kita lihat nanti semua perbedaan dari partikel ini. Nah, yang dulu, untuk ini aku bakal mengamati semua ditambah dengan konsentrasi yang berbeda-beda terhadap deterjennya. Nah, kita lihat nanti apa yang ada. Video selanjutnya. Halo semuanya, jadi ini adalah hari kedua setelah kemarin aku bikin video tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Di sini aku bakal nunjukin perkembangan perkecambahan yang udah kita kasih deterjen. Langsung aja kita siram dulu dari yang pertama yang kontrol dulu yang tanpa deterjen sama sekali. Jadi nyiramnya ini cukup 2 sendok aja, nggak usah banyak-banyak, takutnya nanti malah jadi busuk karena kebanyakan air. Nah, ini yang 100% ini. Di sini tuh kapasnya tuh udah menguning gini dan deterjen apa namanya? Kok deterjen? Kecambahnya ini udah muncul akarnya, udah membelah gitu. Kita siram lagi sama seperti tadi 2 sendok aja. Lanjut yang 50%. Nah, di sini juga kapasnya tuh sudah menguning ya, teman-teman. Tapi nggak terlalu kuning seperti yang 100% tadi. Ini juga udah kuning, mungkin pengaruh dari deterjennya itu. Lanjut kita siram terus. Nah, udah selesai yang terakhir. Ini sudah cukup. Jadi di hari kedua ini progresnya itu semua kecambahnya itu udah keluar akarnya, mungkin karena waktu itu sempat aku rendam selama semalaman sebelum aku tanam di kapas-kapas ini. Nah, tapi perbedaannya untuk yang kontrol ini nih jauh lebih panjang ya. Ininya akarnya kita ntar aku perlihatkan dulu. Nah, seperti ini. Ini yang kontrol nih. Sudah sepanjang ini dan ini yang 100% deterjen. Nih. Sebenarnya ini juga udah panjang tapi lebih panjang yang kontrol. Kita lihat lagi nanti perkembangannya di hari ketiga dan aku bakal ngumpulin video mengamati ini selama 5 hari. Oke. Bye bye. Lanjut besok ya. Halo guys, balik lagi dengan aku Bujaya Tuti. Ini adalah hari ketiga tentang progres pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Oke, hari ketiga ini aku bakal nunjukin yang kontrol dulu. Yang ini akar udah mulai memanjang, sepertinya ini bakal tumbuh. Terus yang 100% deterjen ini akarnya nggak memanjang ya teman-teman. Dia ya tumbuh cuman nggak memanjang. Selanjutnya yang 50 ini pun sama. Yang menggunakan deterjen ini kebanyakan akarnya tidak panjang seperti yang nggak pakai deterjen. Sekarang kita siram. Seperti biasa nyiramnya cukup 2 sendok aja, nggak perlu banyak-banyak. Aku nyimpen ini di luar ruangan seperti ini ya, tapi nggak kena sinar matahari langsung.
tapi dia terang. Nah, kita bakal lihat gimana pertumbuhannya besok untuk semua kecambah ini. Halo semuanya, ini adalah hari terakhir aku ngaporin tentang perkecambahan ini. Nah, kita bakal lihat apakah ada perkembangan. Ini belum aku siram ya teman-teman, tapi di sini yang kontrol ini yang menggunakan air biasa, dia udah tumbuh sekitar 4 cm dan dia juga udah keluar daunnya. Nih. Tapi cuma satu yang tumbuh, yang lainnya masih akar gitu, memanjang akarnya. Terus yang untuk yang 100% deterjen ini nggak tumbuh atau membusuk gitu. Yang 50% pun sama, ini juga nggak tumbuh ya, membusuk juga. Terus ini 25% ini udah mulai ada akarnya, tapi nggak tahu bakal tumbuh juga apa enggak. Karena ini adalah pengamatan terakhir kita, sepertinya ini nggak tumbuh juga. Selanjutnya, ini yang 12,5%. Ini pun sama aja ya. Dia udah mulai keluar daunnya gini, ntar aku ambil. Seperti ini. Ada daun kecilnya di depannya. Yang 6,25% ini udah ada akar dan ada daunnya kecil. Ini kemungkinan juga tumbuh. Dan yang 3,1% ini sama, udah ada akar dan ada daunnya. Jadi kesimpulannya video ini, deterjen itu sangat berpengaruh untuk perkecambahan ya teman-teman, karena memang yang dikasih deterjen ini lambat tumbuh atau mungkin dia nggak tumbuh sama sekali. Nah terus yang tanpa deterjen atau yang kontrol menggunakan air PDAM atau air biasa, itu dia tumbuh dan berkembang jadi lebih besar. Nah, sekian video dari saya, semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum, bye-bye.